Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang makhluk halus ini, tentang jin. Saya sering bermimpi tentang hal gaib, sering diberi senjata dan amalan di mimpi tersebut. Apakah ini efek dari mengamalkan sesuatu amalan? Ya, jawabannya ya. Kalau kamu mengamalkan sebuah amalan laku, ya, terus kamu sering mengalami fenomena-fenomena gaib, ya, berarti ada hubungannya dengan amalan yang kamu sedang amalkan, ya. Jadi rumusnya seperti itu. Terus juga ini pertanyaan juga hampir sama, ya. Saya Jumat Wage, ya. Dulu tahun 2010, ya, saya pernah, ya, 2010 saya pernah bertemu kakek ketika saya bingung. Kakek itu menunjukkan arah kemana harus pergi. Saat itu saya ke sebuah kota untuk daftar kuliah, dan itu pertama kalinya saya menginjak ke kota itu. Tahun 2013 saya pernah mendaki ke sebuah gunung, tersesat bersama teman saya, dan juga melihat kakek itu. Beberapa kali saya melihat kakek itu dalam mimpi, tapi nggak ngomong apa-apa, cuma merasa seperti mendapat pesan. Seperti saya ketika frustasi, bapak saya meninggal, banyak utang, mencari pekerjaan tidak kunjung dapat. Kakek itu datang dalam mimpi, memberikanku sandal. Seperti ketika hajatku tercapai, dia datang ke mimpi. Mimpi saya berada di tempat tinggi. Kakek itu menunjukkan dua sisi pemandangan, ya. Pertanyaannya, siapa kakek itu? Kodam leluhur. Kodam leluhur bukan leluhur, ya. Bukan leluhurmu yang melindungi, bukan. Ya, artinya itu adalah makhluk halus, jin yang dulu dimiliki oleh leluhur. Itu namanya kodam leluhur. Ya enggak bisa bicara, ya. Kalau Anda komunikasi dengan komunikasi verbal enggak bisa bicara. Tapi komunikasi yang dilakukan oleh kodam tersebut menggunakan energi batin. Jadi komunikasinya lewat batin. Ya. Terus solusinya bagaimana? Ya. Terus solusinya bagaimana? Supaya saya ini bisa berkomunikasi gitu ya. Gunakan batin. Ya, itu ngikut kamu terus gitu loh, ya. Nggak kemana-mana gitu, ya. Cuma kamu saja yang nggak paham. Cuma kamu saja yang nggak pernah berinteraksi, ketemu, ya. Tapi kalau kamu terbiasa tirakat, ya, nanti lama-kelamaan juga paham, ya. Saya beragama Nasrani, ini tak campur ya komentarnya, ya, pertanyaannya, jawabannya, ya. Saya beragama Nasrani bagaimana ketika saya berdoa, ya, untuk pembersihan diri. Sebenarnya doa itu mau bahasa apapun, ya, mau bahasa apapun, mau agama apapun, itu ketika kita berdoa itu kan ya sama gitu. Ya, inti dari doa itu kan sama tuh. Kita minta kepada Tuhan atas hajat kita gitu. Kamu enggak pakai kata-kata, cuma bahasa rasa pun juga bisa. Jadi enggak perlu repot, ya. Yang paling penting adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Setelah kita berdoa itu ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku ke arah yang positif gitu, ya. Ya, itu yang harus kamu lakukan itu, ya. Ya. Nah, ini ada yang ngece juga ya teman-teman, ya. Pret katanya, ini orang-orang semacam ini, ya, komentar semacam ini langsung saya habis, ya. Nggak akan lihat video ini, ya, gitu loh, ya. Nggak akan lihat channel ini, gitu. Ya. Bang, bagaimana cara Jumat Wage mengatasi luka batin yang mendalam dan tak terlupakan? Lah, jangan mensugesti diri Anda gitu loh, ya. Bahwasanya lukamu itu mendalam, yang tak terlupakan. Nah, itu
Ya, misalkan saya sakit hati yang sangat dalam, terus yang tak terlupakan, itu sama saja Anda memblok sukma Anda. Ya kamu anggap lukamu itu biasa saja. Ya, kamu anggap lukamu itu biasa saja. Gunakan dimensi pikiranmu untuk membalik keadaan. Jangan dilawan, luka batinmu itu jangan dilawan, tapi dialihkan dengan hal-hal yang baru, suasana baru, lingkungan baru, pekerjaan baru misalkan. Misalkan kamu terluka di kota Malang misalkan. Kalau kamu berada di Malang terus, kamu akan ingat dengan luka itu. Maka salah satu jalan adalah kamu harus keluar dari kota Malang. Caranya seperti itu. Ya. Yang ada hubungannya dengan masa lalu itu kamu tinggalkan semuanya. Misalkan HP-mu ada kontak komunikasi dengan orang yang melukaimu, ya buang saja gitu. Ya kenangan-kenangan yang nampak di mata itu buang saja. Ya. Sehingga tidak ada jejak sedikit pun ya secara lahir, baru ngurusi batin. Nah, batin ini akan sembuh kalau kita ini bahagia kok gitu ya. Maka ciptakan kebahagiaanmu yang baru. Ya, dengan masa depanmu yang baru. Ya. Tapi kalau kamu melawan rasa sakitmu itu ya, kamu lawan, ya malah semakin sakit. Ya, biarkan waktu itu menyembuhkan dirimu dengan ya, pribadi yang baru, pekerjaan yang baru, lingkungan yang baru, hubungan yang baru, semuanya serba baru. Assalamualaikum, berapa hari ini pas bangun tidur itu mata sepetnya kayak orang nggak tidur sama sekali. Ini pertanyaannya apa ini? Tidak jelas ini. Ya. Fenomena saya wirid ada 4 sosok selalu jemput saya di bawah di sebuah tempat yang saya belum pernah saya datangi. Seperti padang pasir sampai ke padang hijau, sampai saya dibawa ke tempat yang mohon maaf yang semua makhluk takuti apa ini, dan saya satu per satu apa yang kenapa ya. Gerbangnya harumnya luar biasa dan selalu boleh masuk. Nah, ini kodam itu ya, itu kodam ya. Jadi memang ketika kita ini berada zikir gitu ya, zikir itu ya kadang kalau kita ini lemah ya dibawa ke dimensi-dimensi semacam itu gitu. Ya, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa menolak gitu loh, untuk dibawa itu tidak bisa menolak. Tapi kalau zikirmu punya energi ya, punya pagaran ya, makanya sebelum zikir itu melakukan pagaran. Karena ketika zikir kita itu masuk dunia mereka, dimensi energi. Ya, sebelum zikir baca ayat kursi 3 kali misalkan, An-Nas Al-Falaq 3 kali, dipagari, baru zikir, aman. Tapi kalau kamu ndak seperti itu, walaupun zikirmu katakanlah sebuah zikir yang bagus ya, tapi ketika kamu masuk ke dalam dimensi mereka, wah disesatkan kamu. Bahayanya di situ. Saya Jumat pagi pas bulan Suro nyata dan benar dengan suara apa ini, membangunkan ketika saya masak air ketiduran. Ada yang bangunin entah siapa, tiba-tiba sabluk dandang air mau gosong, saya bangun, ya dandang di dapur hampir hangus. Bisa teratasi dan aman. Kalau nggak bangunin pas terbakar ya itu biasa ya, sukma itu juga seperti itu ya. Sukma kita itu ketika kita ini akan terjadi sesuatu, mau itu positif ya, mau itu positif, mau itu negatif, itu selalu ada petunjuk ya. Entah kamu tidur, entah kamu sadar ya, entah kamu tidur, entah kamu sadar ya, itu pasti ada tandanya.
Cuma kadang kita itu nggak ngeh gitu loh ya, dikasih petunjuk itu nggak ngeh, baru setelah kejadian ngeh, oh iya tadi itu adalah petunjuk. Sri Purwarni, kalau saya banyak ngomong tapi kalau disakiti udah sampai benci, nggak bisa lupa. Supaya memaafkan caranya bagaimana? Ya nggak usah dimaafkan gitu loh ya. Dilalaikan saja gitu. Nggak usah dipikir gitu loh ya. Kalau misalkan kamu itu benci dengan seseorang, sudah, anggap sudah meninggal dunia. Ya, masuk kamu sudah menganggap dia itu meninggal dunia, cek benci, kan ya tidak mungkin gitu. Ya, iya tak? Walaupun ketemu dengan orangnya, sudah kamu anggap mayat gitu. Terus tidak ada kebencian, ibarat netral. Ibarat kita itu tidak kenal gitu, wis. Ya, ibarat rasa kita itu bisa kita netralkan, ya. Jadi seperti itu. Ya, demikian teman-teman ya. Waktu itu sangat sempit sekarang. Ya, tidak seperti yang lalu ya. Kadang saya buat video semacam ini ya, uploadnya itu malam gitu ya. Mau tak upload itu sudah malam itu harus ketiduran kadang. Ya. Ya, mohon dimaklumi ya kalau telat-telat upload ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.